Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iftataha ashhural hajj bi syahri Syawal wa ja'alahu muttajiran li nailil fadaili wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda ghayra mustaghnin anhu fi halin minal ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul kabirul muta'al syahadatan tanfi syirka wa tunafi dhalal. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu sadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khaira sahbin wa al. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Quba, seluruhnya yang hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia pula. Kita semua insyaallah hamba-hamba Allah yang istimewa di hadapan Allah. Kita hamba-hamba Allah yang insyaallah berhak mendapatkan rahmat, maghfirah, keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya mari kita sekali lagi saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki dan memperbagus, memperindah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saudara, iman dan takwa itu akan nampak ketika kita menjadi hamba-hamba bersyukur terhadap segala anugerah, nikmat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada saat ini sekali lagi mari saling mengingatkan di antara kita agar kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya. Sekalipun di hari-hari ini, di hari Syawal, di bulan Syawal, di hari-hari setelah Idul Fitri ini, saudara-saudara sekalian, barangkali yang terjadi kepada kita antara bahagia dan sedih, antara sedih dan bahagia. Kita bergembira ketika kita teringat akan segala kebaikan-kebaikan dan kesalehan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu. Dan saya yakin kita hamba yang beriman dalam situasi kondisi seperti apapun yang kita ketahui, tentunya seperti kondisi pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, pasti kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi iman dan takwanya kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan yang lalu, di mana saja kita berada, tetap insyaallah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di rumah kita masing-masing, apalagi mungkin dimanapun kita bisa beribadah, di rumah-rumah Allah dan sebagainya, tetap kita meningkatkan ibadah di bulan suci yang lalu. Sehingga saudara sekalian teringat hal-hal yang demikian. Karena itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sangat gembira, maka kita bahagia. Namun di sisi lain saudara, dengan semakin menjauhnya bulan suci itu,
semakin kita menjauh daripada bulan suci Ramadan itu, sekalipun semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan akan datang. Tapi Ramadan akan datang itu, bulan suci Ramadan akan datang itu bukan Ramadan yang kemarin. Sekalipun itu tetap diciptakan Allah sama dengan fadilah dan keutamaannya. Artinya saudara sekalian, segala amaliyah kita, kebaikan-kebaikan dan kesalehan kita tidak akan pernah bisa kita ulangi kembali. Begitu sudah lewat bulan Ramadan, bulan suci kemarin itu tetap selama-lamanya tidak akan pernah kembali kepada kita. Oleh karena saudara sekalian kita tidak mengerti seperti apa nilainya di sisi Allah, sehingga pada saat ini kita tentu bersedih hati. Namun saudara sekalian rahimakumullah, kalau teringat kembali dengan ujian Allah Subhanahu wa taala berupa Covid ini saudara, betapa kita sebenarnya dituntut untuk lebih sangat mengerti dan memahami, lebih merasa bahwasanya kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dituntut dengan kalimat Allahu Akbar. Kita lebih dituntut dengan kalimat kita setiap saat yang kita baca la ilaha illallah, yang setiap saat kita merasa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini sebenarnya saudara sekalian, betapa benda kecil yang gaib itu ternyata dapat melumpuhkan dunia, termasuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan catatan tentunya tidak melumpuhkan iman dan takwa kita kepadanya. Oleh karena saudara sekalian rahimakumullah, ini yang patut kita bersyukur, sekalipun setelah kita bergembira, berbahagia dengan syukur kita itu, kita sedih. Namun saudara sekalian rahimakumullah, betapa sebenarnya saudara, sekali lagi dalam kesempatan yang singkat ini tentunya, mari kita saling mengingatkan di antara kita. Tuntutan kita saudara, mulai daripada saat pandemi Covid ini belum selesai barangkali sampai saat ini, wallahu alam, dengan keyakinan kita bahkan berbeda satu sama lainnya saudara. Ini sebenarnya saudara, kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji ayat Allah sudah berapa kali, sekian lama. Dalam surah At-Taubah ayat 51 ketika Allah berfirman, ini dituntut kita sejauh mana kita mengamalkan ayat ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalimat ma kataballahu lana, apa yang telah Allah catatkan kepada kita, itu yang terjadi saudara. Maka saudara sekalian rahimakumullah, boleh kita ikhtiar sebagus mungkin. Protokol kesehatan seperti pelaksanaan ibadah sholat Jumat siang hari ini sungguh luar biasa. Kita mentaati Allah, kita mentaati aturan-aturan di sekitar kita, di negara kita. Ini sungguh luar biasa. Inilah sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan demikian, apalagi saudara sekalian kita memakmurkan rumah Allah. Oh, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Surifat an ummari buyutillah, akan dibelokkan oleh Allah dari orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, mari sebisa mungkin kita makmurkan rumah Allah. Namun saudara sekalian, ikhtiar pun juga wajib. Sehingga pelaksanaan sholat Jumat semacam ini sudah tepat dan benar, dan kita yakini ini sebenarnya yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin saudara sekalian, ma kataballahu lana, dia Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya. Lalu dalam ayat ini saudara, Allah menyatakan ma kataballahu lana huwa maulana, dia adalah pelindung kami. Di mana saudara-saudara sekalian letaknya kita merasa, kita mengatakan dia Allah sebagai pelindung kami? Sejauh mana, setinggi mana kita akan merasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang terjadi, itulah ma kataballahu lana, yang memang catatannya. Benda tersebut atau apapun benda, kalau itu akan menimpa diri kita, itu sebenarnya tidak akan menimpa diri kita dimanapun kita berada, sekalipun pernah berdekatan dengan kita. Barangkali kita masuk ke suatu masjid, benda tersebut sudah masuk di dalam masjid itu, bahkan kita sudah berdekatan. Kalau bukan catatannya, tidak akan pernah menimpa kita. Lalu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat luar biasa memberikan solusi kepada kita untuk selamat. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
kepada Allah Subhanahu wa taala harus tawakal yang sangat tinggi. Lalu sedikit kaum muslimin saudara sekalian, yang patut kita kaji bersama-sama ayat sebelum ayat ini, yakni ayat 50 dengan nuansa ayat yang berlainan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tusibka hasanatun tasuhum." Wahai Muhammad, ingat kata Allah, kalau terjadi kepada engkau sesuatu yang baik, menyenangkan, kekuatan, kemenangan terjadi kepada engkau, mereka semua akan sedih. Mereka di sini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang lebih penting kita ingat, kita sadari dan kita pikirkan bersama saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya yang jangan sampai kita lengah. Wa in tusibka musibatun qalu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi kepada engkau itu musibah, kalau kaum muslimin ini musibah, kalau kaum muslimin itu sengsara, kalau muslimin itu celaka, kalau muslimin itu lemah, kalau muslimin itu kalah, ini sebenarnya yang menyebabkan mereka itu gembira, mereka bahagia. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita senang, kita selamat, mereka sedih. Lalu kalau orang sedang tidak suka, mereka tidak senang, apa yang dilakukan oleh mereka? Pasti kita maklum saudara-saudara sekalian, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ayat yang lain yang lebih tepat, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tamsaskum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu. Makna daripada ayat ini sama, cuma ayat yang pertama tadi khusus kepada Nabi dan ayat yang kedua ini kepada kita kaum muslimin. Lalu solusinya saudara, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau mereka sabar, kalau kalian sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, sama sekali tipu daya mereka itu tidak akan membahayakan kalian. Adalah bertakwa dan bersabar, bersabar dan bertakwa. Mari kita terus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar dengan sesabar mungkin. Artinya kita segigih mungkin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita menyebabkan diri kita selamat, tetapi saudara kita, apalagi agama Allah Subhanahu wa taala harus kita perjuangkan dan wajib hukumnya kita memperjuangkan menyelamatkan agama ini dengan segala kesabaran-kesabaran kita. Demikian saudara sekalian rahimakumullah, mari sekali lagi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah dan kesalehan kita. Kita memohon kepada Allah agar kita semua selamat fid dunya wal akhirah. Allah selamatkan kita dari segala ancaman-ancaman yang membahayakan lahir dan batin. Allah selamatkan kita dari segala serangan penyakit, virus dan sebagainya. Allah selamatkan kita lahir dan batin. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja والذي أنذر الناس بأسا شديدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات
Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal qahta wat ta'un wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadhihi khassah wa min buldanil muslimina ajma'ina 'ammah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.